Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Kalau tadi Kiai telah menyampaikan sebuah hadis bahwa wanita yang memiliki keberkahan yang agung adalah yang paling ringan maharnya. Sementara kita ketahui bahwa Siti Khadijah menerima mahar Rasulullah berupa belasan ekor onta. Kemudian sementara itu Ummu Sulaim menerima mahar dari Abu Thalhah hanya dengan ucapan syahadat masuknya Abu Thalhah ke dalam Islam. Lantas bagaimanakah menjelaskan konteks hadis ini? Kami persilakan, Kiai. Baik, terima kasih. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada. Memang sekilas ada kontradiksi pada saat beliau Nabi SAW menceritakan bahwa wanita pembawa berkah adalah wanita yang paling murah maharnya. Tetapi di sisi lain, sejarah mencatat Nabi SAW melamar Sayyidatuna Khadijah dengan belasan ekor unta yang harganya mahal. Lalu bagaimana kaitannya nih Ustaz? Jamaah, kita harus lihat dulu sejarahnya, sebabnya. Jadi ketika Rasulullah SAW diperkenalkan dengan Khadijah yang kala itu menjadi seorang saudagar wanita yang paling kaya. Pada saat Nabi masuk, pandangan Sayyidatuna Khadijah dan nada bicaranya meremehkan dari baginda Rasulullah SAW yang kala itu umurnya 25 tahun. Nabi punya saudara yang namanya Atiqah yang kemudian membackup dan bertanya apa yang kau inginkan. Karena Nabi umur 25 tahun udah jadi seorang pemuda yang sukses dalam berdagang. Beliau punya kemampuan. Dan memang gak boleh seorang suami harga dirinya di bawah seorang istri, gak boleh. Sampai Nabi SAW bersabda, Ta'isa abduz zaujah. Cilaka seorang laki-laki yang menjadi pembantunya dari seorang istri. Nggak boleh, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qori kita tadi membacakan pada awal acara pengajian ini. Lelaki, seorang suami, dia adalah pemimpin. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwa suami mempunyai kedudukan yang tinggi. Lain hal dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, dia tahu tuh Abu Thalhah orang yang kelewat pede. Karena kekayaannya berlimpah. Rasanya kita belum ketemu seorang seperti Abu Thalhah begitu masuk Islam. Diceritakan dia sholat di sebuah kebun. Kemudian ada seekor burung yang nangkring di atas pohonan di kebun itu. Kemudian dia ngelirik. Gara-gara itu kemudian disedekahkan satu kebunnya itu. Menunjukkan dia kaya. Overconfident. Tahu nggak overconfident? Kelewat percaya diri, belagu kalau kata kita mah. Karena dia udah punya, perempuan mana yang bakalan menolak apabila Abu Thalhah melamarnya. Tetapi tidak terjadi dengan Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim saat itu adalah seorang yang banyak diinginkan oleh para sahabat. Ummu Sulaim milih Abu Thalhah, bawa pulang tuh hartanya. Permintaanku cuma satu. Engkau punya berhala, buang-buangin dari rumahmu, dan engkau masuk Islam, baru aku bersedia menjadi istrimu, dan itu sebagai maharnya. Secara nominal, itu nggak ada nilainya. Itulah yang kemudian menjadi tugas kita. Dan kalau kita ngelihat apa yang terjadi dengan putri-putri Rasulullah, ada yang namanya Sayyidatuna Fatimah. Beliau disebut Sayyidatu nisa'i ahlil jannati. Beliau disebut seorang panglima perempuan yang akan masuk ke dalam surga. Jadi ibu-ibu nanti ini di bawah kepemimpinan Sayyidatuna Fatimah insyaallah. Berarti kita masuk surga semuanya. Beliau yang akan jadi panglimanya. Tapi apa yang terjadi dengan mas kawinnya? Imam Ali minta dikawinin oleh Nabi SAW tapi tidak memiliki apa-apa. Akhirnya yang jadi mas kawinnya adalah baju perang. Sekarang kita banyak juga yang begitu Mas Agung. Karena mahar itu kesempatan untuk kita juga berdakwah. Kita suka dengar orang-orang yang menjadikan Al-Quran, mushaf Al-Quran dan seperangkat alat sholat menjadi mas kawin ya.
Tuh seperangkat alat sholatnya dipakai tuh. Al-Qur'annya mah udah 5 tahun berumah tangga masih rapi tuh. Bukannya buat dibaca. Tetapi tidak mungkin apa yang diajarkan oleh Rasulullah sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang terjadi dengan Ummu Sulaim? Diceritakan bahwa keluarga ini sangat sakinah, mawaddah warahmah. Bahkan ketika putra pertama mereka meninggal dunia, pada saat Abu Thalha berniaga, kemudian kembali ke rumah, apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Enggak buru-buru memberikan kabar buruk itu kepada suaminya. Dia tahu bahwa suaminya masih capek pulang dari kerjaan. Hebatnya Ummu Sulaim, seorang wanita yang cerdas. Dia ajak berhubungan dulu suami istri. Begitu sudah rileks, baru dikabarkan bahwa putranya meninggal dunia. Enggak marah. Tapi kalau kebanyakan orang Indonesia, lakinya belum sampai nempelin duduk di bangku. Udah cerita, Pak, arisan belum bayar 2 bulan. Iya. Pak, angsuran motor belum bayar, angsuran mobil belum bayar. Bagaimana enggak jadi meledak tuh rumah tangga? Saat seorang suami dalam kelelahan, seorang istri tidak mampu menjadi penghibur. Bagaimana kemudian menjadi harmonis rumah tangga kalau melulu yang dalam bayangan rumah tangga itu materi? Padahal kalau kita rubah, bila seorang istri mempunyai suami yang mampu mengajak kepada kebaikan, itulah kebahagiaan yang sungguhnya. Saya suka bilang, Mas Agung, kalau cuman berumah tangga supaya bini enggak ada rasa lapar, supaya bini bisa pakai pakaian yang cakep, supaya anak bisa sekolah tinggi, itu mah biasa, enggak terlalu istimewa. Supaya rumah punya mobil, punya halaman yang luas, supaya punya kemewahan, itu biasa. Tetapi bagaimana rumah tangga itu mempunyai seorang imam yang dia akan mengajak istrinya, keluarganya, anak-anaknya untuk terus menjadi pasangan suami istri hingga masuk ke dalam surga. Itu dia tuh. Makanya kita berpikir udah dah, biarin uang belanja sebulan cuman 10 juta, yang penting istri suami solehah gitu. 10 juta. Emang gak nyampe segitu? Kesempatan curhat buat suaminya. Biar ditambahin, soleh itu yang utama. Bahagia karena dua-duanya menjadi hamba yang taat di hadapan Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi kisah Rasulullah, kemudian kisah-kisah orang soleh telah memberikan sebuah pemahaman bagaimanakah menentukan kadar mahar. Kita akan mencoba untuk membawa konteks hadis ini ke masa kini. Bagaimana sesungguhnya menentukan mahar yang paling adil. Bagaimanakah menghitungnya? Itu yang akan kami sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini.